Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Apa kabar rekan-rekan ATLM seputar Kendari? Semoga kita tetap dapat bertahan meskipun dalam situasi pandemi ini dan masih tetap semangat untuk tetap bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Yang pada kali ini saya akan memberikan tutorial pengisian P2KB di SIMK 2 Patelki karena banyaknya pertanyaan yang masuk ke sekretariat DPC sehingga teman-teman meminta bagaimana kalau dibuatkan video untuk memudahkan teman-teman ATLM dalam mengakses P2KB di SIMK 2 Patelki. Berikut tata caranya persiapan sebelum melakukan pengisian P2KB. Yang pertama, kita siapkan dulu subcopy berkas yang akan kita upload. Dalam hal ini bisa berupa sertifikat seminar, kemudian kegiatan harian pelayanan keprofesian atau kegiatan kita sehari-hari di laboratorium, serta berkas lain yang ada nilai SKP-nya. Dan jangan lupa formatnya itu harus format PDF atau JPEG dengan kapasitas yang kurang dari 300 KB. Kalau lebih dari 300 KB maka tidak akan dapat di-upload ke sistem. Nah, setelah semua ini siap, kemudian barulah kita membuka situs SIMK 2 Patelki. Setelah semua sudah siap, silakan buka browser kita di komputer. Dalam hal ini saya memakai Google Chrome. Kita akan masuk ke alamat aplikasi SIMK 2 Patelki dengan mengetik simka.patelki.org. Kemudian kita masuk di dalam situsnya. Di sini kita akan dibawa pada login box di mana kita harus mengisi user ID dengan password. User ID ini adalah nomor anggota Patelki yang sudah kita dapatkan pada saat ada balasan kedua di email kita masing-masing. User ID-nya, kebetulan user ID saya adalah ini dan nomor anggota Patelki saya ini sudah terikut dengan passwordnya. Kemudian kita klik login. Nah, setelah login kita akan dibawa ke halaman sistem informasi manajemen data anggota. Nah, di sini area privat kita masing-masing, ada akun setting, ada kurikulum vitae, ada pembayaran iuran dan ada P2KB. Nah, P2KB ini yang banyak menimbulkan pertanyaan karena masih banyak juga teman-teman yang kesulitan untuk mengakses ataupun menginput data-data yang mereka miliki di P2KB. Jadi di P2KB ini ada petunjuk teknis, ada permohonan melakukan P2KB, ada borang pengisian, ada buku log, dokumen persyaratan, serta catatan komisi P2KB dan rangkuman penilaian dari P2KB yang kita miliki. Kita masuk di petunjuk teknis. Nah, di sini ada petunjuk langkah-langkah dalam melakukan pengisian P2KB. Yang pertama, kita lakukan permohonan. Yang kedua, kita masukkan catatan atau mencatat kegiatan-kegiatan P2KB pada borang pengisian. Dan yang ketiga adalah buku log untuk membuka log. Kemudian di sini juga berisi kalau kita mau mengedit berkas-berkas yang kita sudah upload. Kemudian ada dokumen pengolahan persyaratan jika diminta nanti bisa berupa keterangan kesehatan ataupun dokumen-dokumen dari komisi etik jika diminta. Kemudian ada di langkah kelima ada rangkuman penilaian daripada tim P2KB yang melakukan verifikasi terhadap berkas yang kita sudah upload. Kemudian permohonan melakukan P2KB, di menu permohonan melakukan P2KB ini berisi nomor STR yang
berlaku yang akan kita perpanjang, terus kemudian tanggal mulainya kegiatan, kemudian tanggal berakhirnya kegiatan. Jadi tanggal mulai kegiatan ini berdasarkan tanggal berakhirnya masa berlaku daripada atau mulai berlakunya kita punya STR, dan tanggal berakhir kegiatan itu adalah tanggal berakhirnya juga kita punya STR. Untuk mengisinya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Ini kita harus isi dulu nomor STR yang akan kita perpanjang, terus kemudian nama, kemudian tempat tanggal lahir dan jenis kelamin, serta kompetensi ini biasanya dia akan terisi secara otomatis berdasarkan apa yang sudah kita isikan di akun setting ini. Kemudian tanggal lulus dari perguruan tinggi tempat kita belajar, saya lulus tanggal 10 Agustus tahun 2006. Kemudian nama perguruan tinggi dan tanggal selesai kegiatan harus dimasukkan periode berakhirnya kita punya STR, tanggal berakhirnya berlakunya kita punya STR. Kemudian kita klik simpan. Setelah disimpan maka akan kelihatan tanda centang menandakan dan ada tulisan sukses dan data has been saved, artinya formulir permohonan melakukan P2KB kita sudah berhasil kita simpan. Setelah itu kita akan masuk ke borang pengisian. Di borang pengisian ini berisi tentang ranah-ranah kegiatan yang bisa mendapatkan SKP. Ada 5 ranah. Ranah A adalah pelayanan keprofesian, kemudian ranah B pendidikan berkelanjutan, ranah C pengabdian profesi atau pengabdian kepada masyarakat, dan yang keempat pengembangan profesi, dan yang kelima publikasi ilmiah. Di sini saya akan mencoba untuk mengupload kegiatan teknis yang telah saya lakukan dalam melakukan pelayanan di laboratorium. Jadi saya akan persempit ranahnya. Jadi kalau mau dipersempit, sisa kita pilih yang mana kita mau isi di sini, di pelayanan keprofesian misalnya. Kemudian kita search. Setelah di search maka untuk pelayanan keprofesian itu ada kedua kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan manajemen dan yang kedua kegiatan teknis. Yang akan saya upload adalah kegiatan teknis. Di kegiatan teknis ini saya akan kita klik input. Kemudian kita akan dibawa ke tempat pengisian. Institusi pelayanan saya bekerja di rumah masing-masing, diisi di mana tempat kita bekerja. Saya bekerja di RSUD Kota Kendari. Kemudian untuk jenis pemeriksaan, di sini ada 3 jenis pemeriksaan yang kita lakukan dalam satu periode, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Kita mulai di pra-analitik. Di pra-analitik jumlah sampel per tahun silakan disesuaikan dengan buku kegiatan yang saudara sudah buat. Di sini saya buat buku kegiatan Agustus 2018 sampai dengan Juli 2019 sesuai dengan masa tahun berlaku saya punya STR. Dan jangan lupa cara membuatnya harus seperti ini, dibuat per 1 tahun, kemudian dibuat berdasarkan masa berlaku STR. Jadi kalau masa berlaku STR kita di Oktober misalnya, maka di sini kita harus mulai di Oktober, kemudian akan berakhir di sini di September. Di September tahun berikutnya. Jadi jangan kita memulai langsung dari Januari sampai dengan Desember, karena kita akan kesulitan sebentar kalau kita mau menginput jumlah kegiatan pelayanan yang kita lakukan. Formatnya juga harus seperti ini, berdasarkan format yang ada di sini tadi. Jadi pra-analitik,
Nah, di sini kegiatan pre-analitik saya di tahun 2018 sampai 2019 sebanyak 188. Isi 188. Kemudian dokumen bukti yang akan dilihat di sini adalah kita pilih kembali file yang tadi. Nah, cari filenya. Ini kegiatan harian 2018-2019. Klik filenya, kemudian kita open. Nah, maka kegiatan harian di ini sudah masuk. Kemudian tanggal lahir kegiatan tentunya juga harus kita klik sesuai dengan berakhirnya, karena dia berakhir di Juli 2019. Maka di sini juga kita isikan sampai di akhir Juli, bisa 31 Juli 2019. Nah, ini sudah selesai kita pengisiannya, terus kemudian kita klik simpan. Kita simpan untuk kegiatan pra-analitik. Nah, di sini ada tanda centang sukses, data has been saved, kegiatan harian dan berhasil diupload. Artinya data pendukung juga sudah berhasil saya upload. Sebentar akan kita lihat di buku log. Nah, sekarang kita dibawa lagi, dikembalikan ke tempat yang sama. Pra-analitiknya sudah. Nah, sekarang kita masuk lagi di analitik. Nah, di analitik, klik kembali jumlah sampel per tahun. Kita kembali lagi lihat kegiatan harian yang kita sudah buat. Nah, di analitik ini kebetulan jumlah pemeriksaan yang saya lakukan di analitik ada 432 sampel. Kita isi 432 sampel. Kemudian kita klik lagi untuk memilih file yang akan kita upload. Ini adalah file yang sama, file yang sama yang diupload tadi sebelumnya. Jadi kegiatan harian 2018-2019 open. Nah, sudah berhasil. Tanggal lahir kegiatan sama dengan tanggal yang tadi, 31 Juli 2019. Kemudian kita simpan. Nah, di sini muncul kembali bahwa ternyata berkas yang kita upload juga sudah tersimpan dengan baik. Nah, kemudian kita masuk lagi di pengisian selanjutnya untuk di pasca analitik. Nah, untuk di pasca analitik, jumlah sampel yang saya kerjakan untuk di pasca analitik itu sebanyak 244. Kita isi lagi 244. Kemudian pilih file yang sama. Kita pilih file yang sama. Ini open. Kalau ada file yang sama, kemudian tanggal akhir kegiatannya diisi lagi tanggal 31 Juli 2019. Selesai. Kemudian kita simpan. Nah, itu sudah tersimpan kembali untuk kegiatan harian dalam 1 tahun sudah terisi. Jadi dalam 5 tahun periode berlakunya kita punya STR, maka kita harus buat buku kegiatan sebanyak 5 periode. 5 periode selama 5 tahun berjalan kita punya masa berlaku daripada STR. Nah, itu adalah contoh tadi untuk pengisian kegiatan harian. Nah, kita kembali lagi di borang pengisian. Nah, saya anggap bahwa pelayanan keprofesian tadi sudah selesai. Nah, sekarang saya akan masuk lagi di untuk mengupload sertifikat yang saya miliki. Di sini saya pernah mengikuti kegiatan pelatihan. Berarti dia masuk di
uh, masuk di nomor 5, yaitu penilaian kegiatan peningkatan keterampilan profesional, workshop, pelatihan maupun magang. Jadi antara workshop, pelatihan dan magang ini berbeda dengan seminar. Kalau seminar berada di nomor 6. Nah, saya akan klik pendidikan berkelanjutan, search. Nah, di sini saya pernah mengikuti pelatihan dan saya akan input nama acaranya, pelatihan kepemimpinan, kemudian area kegiatannya itu bersifat nasional karena dilaksanakan oleh DPP Patelki, bersifat nasional. Terus kemudian saya sebagai peserta, dan biasanya juga kita kesulitan untuk menentukan JPL-nya. Nah, jadi untuk memudahkan, kita kembali buka sertifikat yang kita punya, sisa kita lihat berapa jumlah SKP yang kita dapat. Di sini sebagai peserta mendapatkan nilai sebanyak 4 SKP. Nah, jadi untuk mengisi yang di sini jumlah JPL, tinggal kita scroll turun, kita lihat bahwa kegiatan yang bersifat nasional, terus kemudian status kita adalah peserta, yang 4 SKP-nya adalah pelatihan dengan jumlah jam pelajaran 10 sampai 20 JPL. Jadi kalau kita dapat 4 SKP berarti JPL-nya antara 10 sampai 20. Nah, di sini saya akan isi yang terendah 10 JPL. Kemudian tempatnya di Makassar, penyelenggaranya adalah DPP Patelki. Kemudian dokumen buktinya silakan diklik choose file. Kemudian kita cari seminar Makassar, ini saya punya. Kemudian kita open, sudah masuk. Tanggal kegiatannya itu tanggal 30 November 2019. Tanggal mulai tanggal 30 November 2019. Tanggal berakhirnya juga adalah tanggal 30 November 2019. Kemudian kita klik simpan. Nah, berhasil kita simpan dan sukses untuk selanjutnya. Kalau kita masih punya sertifikat pelatihan ataupun yang lainnya, maka kita langsung melanjutkan saja dengan mengisi isian-isian yang ada di sini, kemudian kita pilih filenya dan kita upload. Nah, itu kita kembali di program pengisian. Sudah dua contoh tata cara melakukan pengisian terhadap kegiatan P2KB, yaitu kegiatan kegiatan teknis dan penilaian kegiatan peningkatan keterampilan profesional dalam bentuk workshop, pelatihan maupun magang. Itu adalah contohnya, tetapi mudah-mudahan dengan contoh itu teman-teman semua tidak akan kesulitan lagi dalam menginput data-datanya atau kegiatan-kegiatannya untuk mengisi P2KB dalam rangka kecukupan seminar, kecukupan SKP untuk perpanjangan STR-nya. Nah, sekarang kita akan buka buku log untuk melihat hasil daripada apa yang sudah saya upload tadi. Nah, di buku log ini kita akan dibawa yang pertama di atas adalah periode tahun kegiatan. Nah, karena yang tadi yang saya input adalah periode tahun kegiatan 2018-2019, maka kita klik di sini 2018-2019. Nah, di sini akan muncul semua ranah. Di sini ada kegiatan teknis yang saya lakukan tadi dengan jumlah 3 dengan nilai SKP-nya sebanyak 1,5. Kemudian
penilaian seminar, simposium, dan diskusi panel. Ini juga ada SKP-nya. Kalau kita secara detail akan muncul tampilan seperti ini. Di Peranalitik saya 188, ini sudah berhasil. Kemudian catatannya ada dokumen buktinya sudah terupload. Terus kemudian di analitiknya sebanyak 432 jumlah sampel, juga buktinya ada sudah terupload. Demikian juga dengan pasca analitik. Total SKP dalam 1 tahun yang saya kumpulkan di peranalitiknya 0,5, terus kemudian analitiknya 0,5, dan pasca analitiknya juga 0,5. Jika dirasa bahwa ada yang ingin dirubah di sini, maka kita bisa klik edit, dan kalau ingin dihapus maka tinggal kita klik saja yang hapus. Terus kemudian untuk periode kegiatan 2019-2020, itu juga karena kita belum menginput, maka belum ada terisi di sini total SKP yang kita dapat. Demikian apa yang dapat saya berikan kepada teman-teman sekalian. Semoga ini dapat membantu teman-teman dalam melakukan pengisian P2KB di SIMK 2 Patelki online.